Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya Putra Shadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film We Summon the Darkness 2019. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, dan let's mulai. Kita bersama. Diceritakan ada 3 orang gadis yang sedang berkendara di jalanan. Yang ini bernama Alexis, ini Val, dan yang ini bernama Beverly. Mereka bertiga sedang menuju ke sebuah konser musik dari band heavy metal yang cukup terkenal. Di tengah perjalanan, mereka memutuskan untuk mengisi bensin terlebih dahulu. Setelah mengisi bahan bakar, mereka lantas berbelanja beberapa cemilan di sebuah minimarket. Di TV, terlihat ada seorang pastor yang mengatakan bahwa ada iblis di dalam sebuah musik yang beraliran heavy metal. Dan hal itu kini sudah banyak memakan korban meninggal dari ritual-ritual yang dilakukan para penggemar musik tersebut. Ketika mereka sedang mau membayar, petugas kasir yang merupakan seorang bapak-bapak memberikan sebuah peringatan agar mereka semua berhati-hati. Dikarenakan kini di luar sana para pecandu musik heavy metal sedang mencari banyak korban. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, mereka mendengarkan sebuah berita bahwa telah terjadi sebuah ritual bunuh diri yang dilakukan oleh para penyembah setan. Jadi, polisi telah menemukan mayat-mayat dari para penyembah setan tersebut di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan simbol-simbol setan. Dari peristiwa tersebut, polisi telah menemukan sebanyak 18 orang tewas. Di tengah perjalanan, ada sebuah mobil yang melempar mobil mereka dengan sebuah kotak yang berisi dengan susu kocok dan kabur begitu saja. Mereka bertiga pun terpaksa harus berhenti untuk membersihkan mobil terlebih dahulu. Selesai membersihkan mobil, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan kembali. Sesampainya di lokasi konser, mereka melihat mobil yang tadi telah mengotori mobil mereka, dan Val pun lantas memasukkan sebuah petasan ke dalam mobil tersebut. Alhasil, penumpang mobil tersebut yang merupakan 3 orang pemuda keluar dari mobil. Melihat yang melakukan adalah 3 orang gadis cantik, para pemuda tersebut langsung menyebutkan namanya untuk berkenalan dengan Alexis dan kawan-kawan. Yang ini namanya Mark, yang ini Kovac, dan yang ini bernama Ivan. Setelah berkenalan, mereka pun lantas masuk ke dalam ruangan konser dan menonton konser tersebut dengan sangat bahagia. Selesai menonton konser, Alexis dan kawan-kawan lantas menawari Mark dan kawan-kawan untuk mampir sebentar di rumah Alexis. Tanpa berpikir panjang, Mark pun mengiyakan tawaran tersebut. Sesampainya di rumah Alexis, terlihat Mark dan kawan-kawan nampak sangat bahagia, dikarenakan mereka berpikir bahwa malam ini mereka pasti akan mendapatkan servis cocok tanam yang sangat liar, gratis dan pastinya menggunakan gaya freestyle. Singkat cerita, mereka semua membuat sebuah api unggun di luar rumah, lantas minum minuman asoy sambil mengobrol santuy. Di momen tersebut, terlihat Beverly mulai resah. Ia pun lantas masuk ke dalam rumah. Melihat hal tersebut, Alexis lantas menyusul Beverly masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Beverly mengatakan bahwa ia belum pernah melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya. Lalu Alexis pun mengatakan bahwa ia hanya cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh Alexis, dan semua ini akan segera berakhir. Lalu sebelum pergi keluar, Alexis membawa minuman yang ada di meja menuju ke halaman. Mereka pun lantas minum minuman tersebut dengan santai. Lalu Alexis mengajak semua orang yang ada di sana untuk bermain sebuah permainan jujur atau minum. Mereka pun lantas mulai bermain. Di tengah permainan, terlihat Mark tiba-tiba berjalan sempoyongan lantas pingsan. Ivan dan Kovac yang menyangka Mark hanya bersantai saja, lantas melanjutkan permainan. Lalu pada saat giliran Alexis untuk jujur, ia lantas mengatakan pada mereka semua bahwa ia telah memasukkan obat bius ke dalam minuman yang Ivan, Kovac, dan Mark minum. Mengetahui hal tersebut, Ivan lantas mengatakan bahwa mereka tidak perlu membiusnya jika ingin bercocok tanam dengan mereka. Alexis pun lantas berkata bahwa ia tidak ingin bercocok tanam dengan Ivan dan kawan-kawan, tapi ada rencana lain yang sebentar lagi Ivan dan kawan-kawan akan segera mengetahuinya. Tidak selang berapa lama, akhirnya Ivan dan Kovac pun tumbang. Melihat mereka semua sudah tumbang, Alexis dan kawan-kawan lantas menyeret Mark dan kawan-kawan masuk
Di dalam rumah, terlihat Mark dan kawan-kawan sedang terikat di kursi dengan tidak memakai baju. Lalu, Alexis pun mulai menyiram kepala mereka satu persatu. Saat mereka semua telah sadar, Ivan yang melihat di sekeliling ruangan tersebut banyak sekali simbol iblis, lantas bertanya, "Apakah kalian semua para penyembah iblis?" Alexis pun mengatakan bahwa mereka bukanlah para penyembah iblis, justru mereka adalah para anggota pemusnah para penyembah iblis. Lalu, Alexis pun mulai menjelaskan bahwa mereka melakukan ritual membunuh para pemuda yang tidak percaya akan Tuhan, lalu mereka akan membuat sebuah cerita, seolah-olah para pemuda tersebut sedang melakukan ritual penyembahan kepada setan dengan cara bunuh diri. Mereka melakukan hal itu agar orang-orang yang hendak bergabung dengan komunitas penyembah setan segera mengurungkan niatnya, lalu memberikan donasi kepada pastor sebagai perlindungan atas jiwa mereka semua. Lalu donasi tersebut akan disalurkan untuk membangun sebuah yayasan para mantan penyembah setan. Mendengar hal tersebut, mereka pun lantas berteriak minta tolong. Namun sayang, hal itu sangatlah sia-sia, dikarenakan rumah Alexis ini berada sangat jauh dari pemukiman warga. Lalu, Ivan yang mulai frustasi pun lantas mulai memaki Alexis. Alexis yang marah langsung menusukkan pisau di bahu Ivan sampai tewas. Melihat hal tersebut, Mark dan Kovac pun terlihat mulai sangat ketakutan. Saat Alexis dan Val hendak membunuh Mark dan Kovac, tiba-tiba Beverly mengatakan bahwa ia butuh bicara sebentar di toilet, dan mereka pun lantas menuju ke toilet. Saat Alexis dan kawan-kawan ke toilet, Mark dan Kovac pun memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil pisau di saku celana Mark agar bisa digunakan untuk melepaskan diri dari ikatan tersebut. Di toilet, Beverly meminta pada Alexis agar ia diizinkan untuk membunuh Mark dan Kovac sekaligus. Mendengar permintaan tersebut, Alexis pun lantas memberikan pisaunya kepada Beverly. Saat mereka hendak kembali ke tempat ritual, terlihat Mark dan Kovac sudah berhasil melepaskan diri. Namun saat Mark dan Kovac hendak keluar dari rumah tersebut, Alexis lantas mengayunkan pisaunya ke tangan Kovac, sedangkan Val mengunci pintu keluar. Kovac dan Mark pun lantas berlari kembali masuk ke dalam sebuah kamar. Di dalam kamar, terlihat luka sayatan di lengan Kovac mengeluarkan banyak darah. Mark pun lantas mencari tali dan mengikat luka tersebut agar Kovac tidak kehilangan banyak darah. Di luar kamar, Alexis lantas menyuruh Beverly agar ke gudang untuk mencari alat mendobrak pintu. Beverly pun lantas menuju ke gudang. Di dalam rumah, Alexis mengambil 2 buah tabung gas lalu menyemprotkannya ke dalam kamar yang terdapat Mark dan Kovac di dalamnya. Melihat hal tersebut, Mark lantas mengambil kain lalu menutup celah pintu agar gas tersebut tidak bisa masuk ke dalam kamar. Tidak selang berapa lama, tiba-tiba ada mobil ibu tiri Alexis datang. Alexis dan Val pun lantas menuju pintu depan. Saat ibu tirinya masuk, ibu tiri Alexis lantas mengatakan bahwa ia akan mengambil paspor yang ketinggalan di kamarnya, dan ia pun langsung menuju ke kamarnya. Saat ibu tiri Alexis sudah akan pergi, ibu tirinya mengatakan bahwa tadi ia sempat menelpon polisi dan juga ayah Alexis untuk datang ke tempat tersebut karena ia tadi sempat melihat ada mobil di luar sana yang ia sangka sebagai penyusup. Jadi ia berpesan pada Alexis jika nanti polisi datang, harap ia mengatakan bahwa laporan tersebut adalah laporan palsu. Namun ibu tirinya yang merasa ada keanehan di rumah tersebut lantas berjalan menuju ke sebuah kamar yang terdapat mayat Ivan di sana. Alexis yang tidak punya pilihan lain lantas menusuk ibu tirinya menggunakan pisau sampai tewas. Di dalam gudang, Beverly melihat ada sebuah dokumen yang mengatakan bahwa semua uang donasi yang diberikan kepada pastor ternyata dipakai untuk membangun rumah mewahnya sendiri. Ia pun melihat ada banyak tumpukan uang di dalam gudang tersebut. Akhirnya Beverly pun sadar bahwa ternyata ia hanya dimanfaatkan oleh sang pastor saja. Di dalam kamar, Mark dan Kovac sudah siap untuk keluar kamar dengan membawa pecahan botol sebagai senjata. Namun sayang, Alexis yang mendapatkan korek dan juga gas dari Val langsung menyemprotkan api ke dalam kamar. Alhasil Mark dan Kovac pun tidak jadi keluar. Tidak selang berapa lama, polisi datang. Alexis lantas menghampiri polisi tersebut lalu mengatakan bahwa laporan tadi merupakan laporan palsu. Polisi yang menaruh curiga pada Alexis lantas bertanya, apakah Alexis punya bukti bahwa rumah tersebut adalah rumahnya? Karena Alexis tidak memiliki bukti, ia pun lantas lari masuk ke dalam rumah. Polisi pun langsung mengejar Alexis masuk ke dalam.
Di dalam rumah, polisi menemukan mayat Ivan dan juga ibu tiri Alexis. Saat polisi menuju ke ruangan lain, terlihat Mark dan Kovac keluar dari kamar. Polisi yang curiga pun lantas mencoba memborgol mereka. Namun sayang, Val yang tiba-tiba datang dari belakang polisi langsung mengambil pistol polisi tersebut lalu menembakkannya sampai tewas. Mark dan Kovac pun lantas masuk kembali ke dalam kamar. Alexis lantas meminta pistol yang dipegang oleh Val, namun Val menolaknya. Saat mereka saling berebut pistol tersebut pun malah jatuh. Namun saat Alexis hendak mengambilnya, tiba-tiba Beverly datang membawa mesin pemotong rumput yang langsung ia arahkan ke arah Alexis dan juga Val. Mereka pun akhirnya mulai bertarung. Saat Alexis dan Val sudah terjatuh, Beverly pun lantas mengambil pistol yang langsung diarahkan ke Val dan Alexis. Namun tiba-tiba Kovac yang keluar kamar langsung menusuk punggung Beverly menggunakan botol sampai tumbang. Melihat hal tersebut, Alexis dan Val pun lantas berlari untuk bersembunyi. Saat Kovac hendak membunuh Beverly, Mark pun lantas mencegahnya. Mark mengatakan pada Kovac bahwa kini Beverly berada di pihaknya. Beruntung luka tusukan botol Kovac hanya menggores punggung Beverly saja. Namun di sini terlihat Kovac sudah mulai melemah. Mark pun lantas mendudukkan Kovac di sebuah sofa, lalu bertanya pada Beverly, di mana kunci mobilnya. Beverly pun mengatakan bahwa kunci mobilnya dipegang oleh Alexis. Mendengar hal tersebut, Mark pun lantas menyuruh Beverly untuk menjaga Kovac, sedangkan ia mulai mencari Alexis. Singkat cerita, saat Mark sedang mencari Alexis, tiba-tiba listrik padam. Beverly yang mengkhawatirkan Mark lantas memberikan pistol pada Kovac, lalu meninggalkannya sendirian. Kovac yang sudah sangat lemah mulai berjalan perlahan keluar rumah, berniat menunggu di mobil. Namun di pertengahan perjalanan, ia bertemu sang pastur. Sang pastur tersebut mengatakan jika Kovac ingin selamat, ia harus memberikan pistol yang ia pegang padanya. Kovac yang tidak punya pilihan lain lantas memberikan pistol tersebut pada sang pastur. Alhasil Kovac pun langsung ditembak sang pastur sampai tumbang. Di dalam rumah, Beverly yang hendak menyalakan listrik langsung diserang oleh Val. Mereka pun lantas bertarung, yang hasilnya dimenangkan oleh Beverly dengan cara membakar rambut Val sampai tewas. Di ruangan lain, Mark yang sedang mencari Alexis lantas diserang oleh Alexis dengan pisau. Namun beruntung, Mark yang merupakan seorang pria perkasa berhasil mengalahkan Alexis dengan cara memukul hidung Alexis sampai patah. Beverly yang melihat Kovac sekarat lantas menghampirinya. Di sana Kovac mengatakan bahwa sang pastor sudah berada di rumah ini. Lalu Kovac pun akhirnya tewas. Di tempat lain, saat Mark sedang mencekik Alexis, tiba-tiba sang pastor datang langsung menembak punggung Mark sampai tumbang. Terlihat sang pastor sangat kecewa dengan Alexis. Sang pastor yang merupakan ayah dari Alexis pun lantas menyerang Alexis. Saat Alexis sudah akan tewas, Beverly lantas memukul kepala sang pastor dengan mesin pemotong rumput sampai tumbang. Setelah melihat ayahnya tumbang, Alexis lantas menyerang Beverly dengan brutal. Namun sial untuk Alexis, ia malah justru tersandung tangan Mark yang membuat ia harus jatuh keluar dari lantai atas. Beverly pun lantas membawa Mark keluar dari rumah tersebut. Di perjalanan keluar dari gerbang, terlihat Alexis yang masih hidup berdiri di depan mobil mereka. Beverly yang sudah capek dan kesal pun lantas menabrakkan mobilnya ke tubuh Alexis sampai tewas. Di sebuah minimarket, terlihat sang kasir sedang menonton berita di TV tentang ritual penyembahan setan. Terlihat sang pastor yang ternyata masih hidup mengatakan bahwa ia tidak tahu kalau ternyata anaknya merupakan penyembah iblis yang melakukan ritual bunuh diri di rumahnya sendiri. Lalu saat Beverly sedang akan membayar barang yang ia ambil, sang kasir mengatakan bahwa Beverly harus berhati-hati dengan para penyembah setan. Beverly pun balik mengatakan pada sang kasir bahwa sang kasir harap jangan mudah percaya dengan berita di TV. Lalu Beverly pun keluar dari minimarket tersebut. Di dalam mobil, Mark bertanya pada Beverly, kemanakah tujuan mereka sekarang? Beverly pun menjawab, tidak tahu. Lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan film pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana filmnya menurut kalian? Bagus, cocok, serem, rumpi, atau gimana ya? Kalian komen di kolom komentar dan saksikan terus video-video dari gua next video ya kan. Stay on Shadow Squad, enjoy your life like a king guys. Bye guys.